Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia pada umumnya kita tentu menginginkan bahwa keadaan kita itu ada dalam keadaan baik-baik saja. Kita juga menginginkan semua berjalan baik. Anak-anak sukses di pendidikan, di dalam berkarir, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Kita menginginkan bahwa kita ada dalam keadaan sehat, dan seandainya pun kita mengalami permasalahan, kita mengalami sakit, kita mengalami kebangkrutan, kita ingin akhir dari setiap permasalahan yang kita hadapi, akhir dari setiap masalah yang kita alami adalah happy ending. Itu yang diinginkan manusia, itu yang diinginkan setiap manusia, baik itu orang percaya maupun orang yang tidak percaya, baik itu orang yang di dalam Tuhan maupun orang yang di luar Tuhan, mereka pasti menginginkan hal yang seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam kenyataan kehidupan, dalam realita kehidupan yang kita alami, tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Ada kalanya kita menginginkan kehidupan yang berjalan mulus, kehidupan yang nantinya ada happy endingnya. Tapi apa yang kita inginkan kadang-kadang tidak demikian. Ada kalanya kita alami sesuatu yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang menyesakkan dada. Sesuatu yang mengakibatkan air mata itu menjadi tumpah. Bahkan ketika kita berharap segala sesuatu itu berakhir dengan happy ending, ternyata berakhir dengan sad ending atau akhir yang menyedihkan. Bapak Ibu Saudara, akhir yang menyedihkan yang terjadi itu menurut pandangan kita, menurut pandangan manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bisa juga melihat bahwa di dalam Alkitab pun kita bisa menjumpai beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami hal serupa, yang sama, yang seperti manusia pada umumnya alami. Kita bisa melihat Henokh, contoh orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang dalam kehidupannya kita tidak melihat, meskipun memang hanya sedikit ayat yang bercerita tentang Henokh, tapi kita bisa melihat di akhir kehidupannya dia tidak mengalami kematian, dia tidak mengalami dalam tanda kutip penderitaan, dia diangkat oleh Tuhan. Tapi kita juga bisa melihat Yusuf dan Ayub, bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kedua tokoh ini juga mengalami kehidupan yang sulit, ada tekanan-tekanan hidup, namun di akhir hidupnya itu ada happy ending, ada sesuatu yang membahagiakan. Tapi kita juga bisa melihat tokoh yang lain, ada Ahimelek, seorang imam besar yang di Nob, dan para imam-imam lain yang ada di Nob, yang harus mati secara tragis, dibunuh oleh Saul. Dan kita bisa melihat juga di perjanjian baru ada Stefanus yang harus mati dirajam. Menurut manusia itu akhir yang tragis, akhir yang sad ending. Bagaimana kita menyikapi hal demikian? Bagaimana kita harus menyikapi bahwa kita hidup di dalam satu kondisi di mana mungkin saja sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan mungkin berakhir dengan sad ending. Saudara-saudara, kita mau melihat di dalam Yosua 1 ayat yang kelima berkata demikian. Yosua 1 ayat kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Perhatikan ayat ini. Demikianlah aku Allah akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini perkataan dari Tuhan kepada Yosua. Dan perkataan ini diulangi lagi di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B yang berkata demikian. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di sini kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa hadir dalam masa baik, Allah yang juga hadir dalam masa buruk, Allah yang juga hadir pada masa happy ending, Allah yang juga hadir pada masa sad ending. Jika kita paham hal yang demikian, bahwa Allah kita adalah Allah yang hadir dalam masa baik, masa buruk, happy ending maupun sad ending, Bapak Ibu Saudara, maka yang terpenting dalam kehidupan kita, apa yang kita jalani kehidupan di dalam Tuhan. Bukan
keadaan baik atau buruk, bukan happy ending atau sad ending, tetapi yang terpenting adalah bahwa dalam setiap keadaan apapun juga, baik itu buruk, baik itu baik, baik itu happy ending, baik itu sad ending, dalam kondisi apapun Allah ada di sana. Allah senantiasa bersama dengan kita. Dia tetap menjaga kita. Dia tetap bersama dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengalami hal apapun, jangan khawatir, jangan gentar. Dalam kondisi apapun, Allah tetap ada di sana. Allah tetap bersama dengan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Amin, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah Immanuel yang menyertai setiap sisi kehidupan kami. Ketika kami dalam keadaan baik, Engkau hadir di sana. Ketika kami ada dalam keadaan yang tidak baik, Engkau hadir di sana. Ketika dalam happy ending, Engkau hadir di sana. Dan ketika kami harus mengalami sad ending, Engkau pun hadir di sana. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Barang sedetik pun Engkau yang tidak akan membiarkan kehidupan kami. Engkau yang senantiasa bersama dengan kami. Kalau saat ini Tuhan ada di antara jemaat-Mu, umat-Mu, kami semua yang harus mengalami hal-hal yang mungkin tidak kami inginkan, yang tidak mengenakan. Hari ini kami belajar bahwa Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami dan Engkau tetap hadir dalam masa-masa seperti itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan ada sepanjang hari ini. Dan kami percaya Engkau hadir dalam setiap sisi kehidupan kami. Memberkati Tuhan keluarga kami, memberkati kota di mana kami tinggal, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati gereja di mana kami ada. Terima kasih, kami mulai hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.